Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Mufid Channel. Saya adalah Dr. Andes Husnul Mufid, MPDI, alumni FKIP Sejarah Universitas Jember dan alumni UGM Sunan Ampel S2 Surabaya. Kali ini saya akan bahas tentang perkembangan terbaru persoalan nasab Habib Ba'alawi. Perseteruan antara Trah Wali Songo dengan Habib Ba'alawi telah mencapai perkembangan yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena saat ini sedang memasuki ranah seminar nasional, juga debat di Kesultanan Batak. Kalau zaman dulu Trah Wali Songo menolak keberadaan Habib Ba'alawi yang merupakan antek Belanda, itu banyak yang dipenjara, banyak yang diperang. Tetapi sekarang beralih kepada seminar dan diskusi. Hari ini merupakan perkembangan terbaru yang sangat intelek dan sangat ilmiah. Ini perlu terus untuk dilakukan guna menguji kebenaran Habib Ba'alawi. Apakah memang benar keturunan Rasulullah? Apakah memang benar durian Rasulullah? Ini perlu mengingat dari Trah Wali Songo sejak abad ke-18 selalu meragukan keberadaan Habib Ba'alawi, dan Habib Ba'alawi terus-menerus untuk memotong kiprah dan peran Trah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa Habib Ba'alawi ini memotong peran gerak dakwah Trah Wali Songo? Karena memang hal ini dilakukan karena Habib Ba'alawi merupakan antek Belanda. Di belakangnya adalah Belanda. Belanda mendukung berdirinya Robiatul Adawiyah pada tahun 1930. Dan tahun 1928 itu Belanda mendukung berdirinya paguyuban Arabia Robiatul Alawi. Ini perlu dijelaskan. Keberadaan Robiatul Adawiyah Alawin, keberadaan Robiatul Alawin dan perkumpulan Arabia Alawin ini lamanya sudah 100 tahun menjadi antek-antek Belanda dan dibukakan pada zaman Jepang. Kemudian pada masa reformasi ini muncul lagi kembali Robiatul Adawiyah yang dimotori oleh Habib Taufik, Habib Bahar, dan Habib Rizik Syihab. Sehingga terjadilah persetujuan kembali antara Trah Wali Songo dengan Trah Habib Usman bin Yahya yang merupakan murtfi Belanda dan menjadi antek Belanda yang telah menginstruksikan memenjarakan
cukup banyak kiai karena tidak mau menjadi penghuni Belanda pada waktu itu. Nah, pada saat sekarang ini rupanya pengikut Habib Alawi juga banyak juga, dan pengikut terah dari Wali Songo juga banyak. Pada momen ini pertarungan beralih kepada diskusi dan seminar lewat YouTube, lewat TikTok. Perseturuan ini hingga terus berlangsung bahwa Terah Wali Songo dalam perkembangannya ingin membubarkan Robito Alawin. 1, 2, 3, 4, 5 ini dari Terah Wali Songo dan Robito Alawin untuk dibubarkan. Sementara pengikut-pengikut Robito Alawin menolak. Ini sudah jelas bahwa diketahui kalau pendukung-pendukung dari imigran Yaman Robito Alawin ini adalah para Habib yang merupakan keturunan dari Habib Utsman Bihyanya dan imigran Irak, imigran Yaman, bukan Iran ya. Kalau Iran itu pada abad ke-8 Masehi, 840 Masehi, tiba di daerah Aceh. Nah, pendukung klan Ba'alawi ini ada yang berasal dari Indonesia, bukan dari imigran Arab. Ini karena beliaunya pernah belajar mengaji, belajar ilmu kepada para Habib, khususnya di daerah Pasuruan dan daerah Probolinggo, Sidogiri ya. Kalau misalnya ada Kiai Idrus itu mendukung klan Ba'alawi, para Habib, dan tetap bersikukuh menyatakan bahwa klan Ba'alawi merupakan keturunan Rasul, itu wajar saja karena beliaunya adalah murid dari para Habib, pernah belajar di para Habib yang ada di Pasuruan dan Bangka. Kemudian juga muridnya yaitu Ustadz Wafi, muridnya yaitu Ustadz Wafi ini juga merupakan orang yang baru muncul ya, dan mendampingi Habib Al-Atos, Hanif ya, ada diskusi dengan Terah Wali Songo di Kesultanan Banten. Ini bisa dimaklumi beliaunya sangat getol mendukung Habib Alawi. Wajar saja karena Ustadz Wafi ini merupakan murid dari Kiai Haji Romli. Wajar ya, walaupun dia mengaku sebagai santri Sitogiri ya, tapi santri Sitogiri itu kan tidak semua bertipikal seperti Ustadz Wafi. Ya sah saja yang mendukung hal seperti ini. Perkembangan yang menarik, sehingga ranah intelektual perdebatan lewat kitab-kitab itu sangat sah saja. Tetapi kalau zaman dulu, kalau Terah Wali Songo menentang klan Ba'alawi, langsung dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ini yang dimulai pada perang
para petani di Pandeglang, Banten. Nah, sekarang sebenarnya ini perang lewat YouTube, perang lewat seminar, perang lewat diskusi. Ini akan terus berlanjut. Nah, dari sini dapat dibagi dua, yaitu Trah Wali Songo adalah trah yang ada sekarang, merupakan cucu-cucu dari Trah Wali Songo, cucu dia yang dulu menentang penjajahan Belanda. Nah, kalau yang Trah Klen Ba'alawi ini didukung oleh, ya sama dengan Trah Ba'alawi ini didukung oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Artinya bahwa Klen Ba'alawi yang selama ini mengabdi kepada Belanda selama 100 tahun, dari tahun 1933, kemudian 1844 dibentuknya Lutfi Agung Batavia ini, yang awal pemicu daripada Trah Wali Songo tidak suka dengan Klen Ba'alawi, dan memang Klen Ba'alawi lewat Robitul Alawiyin ini memang sengaja memotong, tidak memasukkan dan tidak mengakui kalau Trah Wali Songo itu ada. Mereka ini hanya mencatat Klen Ba'alawi dalam Robitul Alawin sebagai keturunan Rasulullah. Dia membuat sendiri, sejarah sendiri, dengan didukung oleh Van den Berg, penulis itu, menyantolkan dan menyangkok Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah. Sebenarnya itu kan rekayasa pada zaman Belanda. Cuman pendukung dari Klen Ba'alawi ini sepertinya tidak mengerti sejarah. Klen Ba'alawi selama ini jadi anti Belanda selama setahun, selama 100 tahun ya, mendukung Belanda. Kok masih didukung saja kan gitu. Mereka berbohong, dan dalam perkembangan terbaru kan banyak bohongnya dari Habib-Habib yang hidup pada masa reformasi ini selalu menyampaikan berita-berita bohong. Di antaranya misalnya bendera merah putih diakui, Bung Karno memproklamasikan diakui, terus perjuangan bangsa Indonesia diakui. Ternyata oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong dinyatakan tidak benar. Berarti kan kebohongan besar gitu masih dipercaya, masih didukung gitu. Ya maklum dimaklumi, bisa dimaklumi karena doktrin-doktrin dari para Habib itu begitu dahsyat, masuk kepada jiwa dan otak para muhibin. Seandainya para muhibin itu mengetahui tentang sejarah selama 100 tahun Klen Ba'alawi itu mendukung Belanda, tentunya dia tidak akan percaya. Masa keturunan Rasulullah itu jadi anti Belanda, itu tidak mungkin. Dengan demikian jelas bahwa saya selaku sejarawan ya, karena saya punya ijazah S1, S2 itu ijazah sejarah. Saya punya hak dan wajib untuk menyampaikan hal-hal kebenaran dan fakta sejarah, bahwa memang Klen Ba'alawi, para Habib-Habib dari sejak Habib Utsman bin Yahya sampai sekarang pun masih menebarkan doktrin-doktrin sesat, menyebarkan sejarah-sejarah kebohongan, sampai berdirinya NU juga diklaim, juga Habib Syekh juga mengklaim Habib Rizik guru dari NU, kan ini kan sudah kebablasan, kebobohan. Enggak, ini
ini pun masih belum sadar, masih melakukan penentangan aja. Tidak sadar bahwa tinggalnya di tanah Jawa, di Indonesia. Kemudian Habib ini Idrus Assegaf itu menyatakan bahwa Prawali Songo itu juga sebenarnya juga imigran juga, ya ini salah lagi. Kalau Prawali Songo itu adalah merupakan terah pribumi. Kenapa? Karena Prawali Songo itu menikah dengan pribumi, dengan keluarga kerajaan Mojopahit, dengan keluarga kerajaan Demak, dengan kerajaan Pajang, dengan keluarga kerajaan Mataram Islam. Ini berarti pribumi, sementara imigran zaman itu tidak menikah dengan orang-orang Jawa, orang-orang pribumi, mereka hanya di kelompok sendiri. Ini bedanya. Nah, kebohongan ini terus berlanjut, mulai kemerdekaan diakui, diklaim, mulai penyebaran Islam di Indonesia diakui, kemudian Surabaya diakui, tanah Jawa diakui, klaim-klaim yang bohong. Tapi anehnya kenapa mereka itu muhibin yang wajahnya bukan imigran Arab masih percaya? Ya inilah yang perlu diketahui dan diluruskan bahwa kebohongan para Habib di era reformasi ini sebenarnya kebohongannya sama dengan pada masa zaman Belanda. Kalau saat sekarang kan masih ringan, hanya sebatas menyampaikan argumentatif aja, menyampaikan kebohongan. Tetapi pada zaman Belanda, zaman WOC, zaman pemerintah Belanda, lebih kejam. Bukan hanya dengan omongan, tapi dengan bedak, dengan memerintahkan untuk memenjarakan. Banyak sebenarnya korban para kiai dan santri pada zaman India, pemerintah itu banyak. Nah, ini tidak disadari oleh orang-orang Indonesia yang masih tetap mendukung Klan Pahlawan. Kalau misalnya ada Kiai Haji Idrus Romli ya, ini kan dari Madura, terah Madura. Juga Ustadz Wafi ini juga dari Madura. Ini wajar karena pada zaman dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda itu, yang mendukung Belanda itu ya para Habib dan orang Madura, orang Madura. Karena zaman dulu itu tentara dari Belanda, milisinya ya dari Madura. Banyak yang dari Madura. Oleh karena itu wajar kalau ada orang Madura yang mendukung klan Pahlawi seperti Ustadz Wafi dan Idrus Romli mendukung Pahlawi, wajar karena dalam sejarahnya dulu itu orang Madura itu mendukung Belanda, menjadi tentara Belanda, orang-orang keraton Madura. Makanya pada saat Indonesia merdeka, keraton Belanda itu dihilangkan oleh Bung Karno. Karena apa? Pada zaman WOC tentaranya Belanda banyak yang dari Madura. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda juga dari Madura. Terus kemudian pada saat agresi militer Belanda mau mendirikan negara Madura, itu orang Madura 80% mendukung tentang berdiri negara Madura, negara boneka yang
didirikan oleh Belanda. Yang 20% siapa? Yang 20% itu adalah kiai-kiai Trah Wali Songo yang menolak berdirinya negara Madura. Dengan demikian jelas bahwa ikatan antara Habib Karim Ba'alawi dengan orang-orang Madura masih kuat, karena pada saat itu memang antara Habib dan kalau Habib segi keagamaan mendukung Madura, kalau tentara Belanda ini adalah dari orang-orang Madura. Ini jadi bisa dimaklumi kalau masih adanya orang-orang Madura yang mendukung klan Ba'alawi. Tetapi orang-orang Madura yang Trah Wali Songo ini tidak mendukung negara Madura, juga tidak mendukung para Habib Karim Ba'alawi. Pemirsa yang saya hormati, inilah bahasan kami tentang menyoroti perkembangan terbaru debat tentang nasab Trah Wali Songo dengan Trah Klan Ba'alawi dan seminar nasional yang membahas tentang nasab dari Klan Ba'alawi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.